always present, and this time keep still and still shake your body. Kamu tidak tahu, apakah pocong yang ada di Kamu mendapatkan koran yang tergeletak di gang, dan koran ini menjelaskan adanya desa pocong. Kamu membacanya, dan desa itu ternyata ada namun jauh dari kotamu. Kedengarannya menarik, jadi kamu pengen ngelakuin uji nyali di desa pocong itu. Langkah 1, kembali ke rumah. Langkah 2, tunggu siang menuju maghrib. Langkah 3, ambil kamera untuk merekam juga mengambil foto bila ada hal yang mengejutkan, dan senter untuk penerangan. Langkah 4, naik mobil untuk pergi ke desa pocong. Berhenti, di depan ada perlintasan kereta api yang menutup. Langkah 5, akhirnya sampai di tempat bernama Desa Pocong. Tapi sebelum itu, kamu harus menyalakan kamera untuk merekam segala situasi di Desa Pocong dan senter untuk penerangan. Langkah 6, jalan dan jelajahi. Saat jalan menjelajahi desa ini, kamu melihat ada sebuah rumah yang pintunya terbuka. Karena kamu ingin tahu, apakah di dalam rumah itu ada pocong, maka kamu masuk ke dalam untuk merekam. Saat berada di dalam, kamu tidak menemukan pocong sama sekali. Tapi kamu menginjak sebuah bingkai foto bergambar wujud asli dari pocong. Kamu tidak tahu, apakah pocong yang ada di desa ini persis seperti yang ada di foto. Langkah 7, tiba di sebuah kuburan tua. Kamu yakin, kalau di kuburan tua ini adalah tempat arwah paling rawan, jadi kamu meletakkan kamera di batu nisan buat bukti rekamannya. Saat kamu mengecek kembali kamera yang kamu rekam, kamu terkejut karena ada sosok putih yang terlihat jelas dari kuburan. Kamu menduganya pasti itu adalah. Kamu mendengar seperti ada suara langkah kaki, tapi di sekitar tidak ada siapa-siapa, hanya kamu saja sendirian di sini. Tiba-tiba terdengar suara pocong. Karena kamu belum siap, maka kamu lari dari sini. Setibanya di tempat lain, kamu melihat ada sebuah sekolah terbengkalai dan kamu memasukinya. Saat berada di dalam kelas di sekolah ini, kamu menemukan sebuah buah apel hijau. Pas dicium, apel ini kelihatannya masih segar dan tidak busuk. Kamu dikagetkan oleh sebuah pocong yang terletak di kaki meja. Periksa pocong tersebut, apakah dia hidup atau mati. Dia memang sudah mati, tapi kenapa tidak tercium bau bangkai busuk? Kalau begitu kamu memfotonya untuk menguploadnya ke internet. Langkah 9, pergi ke ruangan lain. Apakah ada hal yang lebih menyeramkan dari mayat di kelas ini? Kamu tiba di toilet sekolah terbengkalai, dan di sini banyak nyamuk sehingga kamu akan terganggu untuk merekam dan mengambil foto di toilet ini.
menemukan pocong yang duduk di toilet ini. Wajahnya jelas terlihat. Kok pocong ini tidak bergerak sama sekali? Biasanya bakal nyerang kalau melihat orang, katamu. Tapi aku bisa memfotonya untuk upload ke TikTok, lumayan buat nakutin orang-orang di TikTok, katamu lagi. Langkah 10, fotoin pocongnya, dan rekam buat diupload ke internet. Setelah sekolah terbengkalai, kamu pergi ke sawah desa. Apakah ada pocong juga di sana? Langkah 11, jelajahi seluruh sawah di sini. Saat menjelajah, kamu menemukan AK-47 dan ini milik siapa? Tak peduli milik siapa, maka kamu gunakan buat menjelajahi persawahan. Saat menjelajah, kamu lihat ada kuburan di dekat pohon pisang. Tidak ada pocong yang keluar dari kuburan sana. Tapi tidak hanya satu, ada banyak pocong yang keluar dari kuburan lain dan ini membuatmu tidak sempat untuk merekam keberadaan mereka. Langkah 15, kabur dari persawahan dan waktunya keluar dari desa pocong ini. Saat berusaha kabur dari sini, jalan keluar dari desa pocong ini diblokir oleh banyak pocong di depan. Tapi kan kamu punya AK-47, jadi tembak pocong itu. Setelah ini jangan nembak lagi. Peluru sudah 3% dan pocong dari persawahan itu menemukanmu lagi, jadi lebih baik lari. Langkah 13, kamu tiba di rumahmu, tapi ada tukang galon yang berada di depan rumahmu. Kamu baru nyadar, kalau kamu memang memesan galon hari ini, maka kamu membawa galon yang ada di mobil pickup sana. Tapi ada yang aneh, mengapa tukang galon itu tidak menunjukkan wajahnya sama sekali? Oleh karena itu, kamu pun mencoba untuk membujuk tukang galon itu agar dia menampakkan wajahnya. Ternyata, tukang galon itu adalah pocong. Ini membuat tulang kakimu hancur akibat tertimpa galon. Moral dalam insiden, rasa takut itu memang kelemahan. Tapi barang siapa yang melindungi orang yang lemah, maka dia pahlawan.